Zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Al-ayat sadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini dulur-dulurku, kance-kanceku, kita pacak kumpul lagi di agenda menuntut ilmu bahasa Arab. Mudah-mudahan sehat galau ya. Sehat galau ya. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat galau. Alhamdulillah. Nah, ini nikmat yang luar biasa sebetulnya ya, yang tidak diberikan Allah kecuali kepada wong yang Allah ridhoi. Cirinya apa? Diistiqomahkan dalam menuntut ilmu dan diberikan ilmu yang baik ya, pemahaman ilmu yang benar sebelum kita meninggal. Nah, ini ciri-ciri wong yang diberkahi hidupnya. Jadi yang terbaik hidup ini adalah yang panjang umur dan diberkahi, bermanfaat bagi wong lain, bagi keluarga, bagi kita juga untuk kita dekat dengan Allah. Alhamdulillah, kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah dulu dan doa belajar supaya malaikat rahmat ada di dekat kita. Begitu kita baca doa, insya Allah malaikat ada di dekat kita masing-masing meskipun kita tidak saling ketemu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki Maliki Yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Na'budu iyyaka wa iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, wasyukurillah, kita telah dikelilingi malaikat rahmat. Nah, kalau kita berdoa, doa kita dikabulkan. Nah, ini adalah majelis taman surga, di mana kalau kita berdoa apapun, kata Allah, insya Allah akan Kabulkan. dikabulkan. Boleh buka kamera bagi yang tidak terkendala sinyal, karena pahala hadir di majelis taman surga atau majelis taklim. Nah, pahalanya itu kan sudah Lili ulang-ulang setara dengan 100 rokaat sholat sunnah. Mungkin kita tidak pernah 100 rokaat. Tapi kalau kita hadir di majelis taman surga ini, insya Allah gitu ya, kita akan dapat pahala setara dengan 100 rakaat sholat sunnah. Masya Allah ya. Wajar kalau wong yang istiqomah datang ke majelis taman surga, dia makin lama makin taat. Sebab dosa-dosanya makin lama berkurang gitu ya. Nah, jadi kita berdoa mudah-mudahan sampai kita dipanggil oleh Allah, majelis kita ini terus istiqomah dalam menuntut ilmu.
Nah, sebelum kita belajar bahasa Arab, karena kita ini nak masuk ke Nisfu Sya'ban, mungkin Lili ingat ke bae, gitu ya. Untuk materi, Dik Mardia atau Neta sudah pernah dapat sedikit pembahasan. Jadi yang ingin Lili sampaikan pertama, kita tidak boleh ribut, tidak boleh berpecah belah tentang amalan malam nisfu Sya'ban. Jadi amalan malam nisfu Sya'ban itu sebetulnya banyak yang dalilnya palsu atau dalilnya lemah. Tapi memang ada disebutkan oleh Rasulullah SAW berkait dengan nisfu Sya'ban ini, gitu ya, untuk memuliakan malam nisfu Sya'ban. Artinya apa? Malam nisfu Sya'ban ini malam di mana, sebentar ya. Ya, malam di mana malam mulia, gitu ya, untuk kita persiapan Ramadan. Nah, di situ bukan diwajibkan. Jadi pahalanya pahala sunnah, gitu ya. Kalaupun sunnah derajatnya paling tinggi, sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Apa amalan di di malam nisfu Sya'ban? Kita nih jatuh malam nisfu Sya'ban tuh tanggal malam malam tanggal 15 tuh hari Sabtu hari Jumat ya. Malam Malam Jumat, ya. Jumat kan katanya malam Jumat Malam. besok. Malam Iya, Jumat. malam. Ini coba ini kita nih tanggal sekarang 12. 12. Ya besok malam sekarang malam 13. Iya, Besok malam 14 baru. 14. Eh, Hari 12. Jumat malam 15. Karena tanggal Malam 15 ini ya. malam Jumat. Bu Guru, kalau Kapan? berarti malam Jumat ya, Bu Umi. Malam 15 Sya'ban malam Jumat. Salah Malam Lili. Jumat. Oh, dikabarkan di grup-grup Mm-mm. Persib malam Jumat besok nisfu nih. Nisfu Malam. Sya'ban Jumat besok. Iya. Ya, hari Jumat besok betul, tapi malamnya ya malam Kami Sabtu. sore gitu nih. Ya, malamnya malam Sabtu. Mm-mm. Kamis katanya ini Ya, Kamis malam. Kamis malam. Kamis malam. Iya. Iya. Kamis malam ya. Jumat malam, hari ini kan Jumat ya. 13. Hari ini Iya. inilah malam 14. Ya bener lah. Iya, benar ya? Benar. Ya. Jumat ya. Nah, ini luar biasa amalannya malam Kamis Jumat malam pula. Jumat. Kan? Iya. Hari ini lah 14. Hari ini lah 14. Tadi kan 13 malam. Kan? Iya, Yaumul Bid. betul lah. Benar, Yaumul Bid benar. kan 13, 14, 15. Yaumil Bid, ya betul. Iya. 13, 14, Ini masuk 15. 14. Ya, Besok masuk masuk 15. 15 ya. Pas malamnya eh sunah muakkad gitu ya, membaca Yasin 3 kali. Habis itu kita baca surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai 8. Baca Sudah pernah Yasin ayat surat Ad-Dukhan? 3 kali. Kabut, yang artinya kabut ya. Yang Hamim wal kitabil mubin. Nah, itu ya. Nah, jadi itu dibaca di malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi amalan-amalan ini amalan sunnah gitu supaya kita eh, dekat dengan Allah, diterima tobatnya. Jadi menjelang bulan Ramadan sebetulnya kita tuh bersih-bersih dulu dari dosa-dosa. Tobatan nasuhanya tuh di bulan Sya'ban. Kenapa mak itu? Karena kaget kalau Ramadan itu ibadahnya ibadah yang mulia, ibadah yang luar biasa yang hanya pacak dikerjakan oleh wong yang sudah tobatan nasuha dan imannya jadi kuat gitu ya. Nah, jadi kalau kita tidak kuat, inilah yang menyebabkan Ramadan tuh cuma 10 hari baik lagi semangat. Berikut-berikutnya udah katik lagi gitu. Apalagi di 10 malam terakhir. Hanya wong-wong yang memang menyiapkan di bulan Sya'ban yang bisa bertahan. Yang lain lah sibuk buat kue, lah sibuk nyari baju, lah sibuk apa tuh balik kampung gitu ya. Nah, tapi kalau yang dia bertahan
Lah mulai dari Sya'ban ini lah diniatkan. Bahkan dia sudah mulai iktikaf di masjid. Jadi boleh kita mulai iktikaf ya, tapi iktikafnya harus dengan niat di masjid. Begitu masuk masjid maghrib misalnya ya, nah sholat kita jemaah, maka kita niatkan nawaitu i'tikaf fi masjidi lillahi ta'ala. Nah, kita lah dapat pahala i'tikaf. Meskipun balik pas Isya jam 8 lah balik. Gitu ya. Itu cuman latihan baik. Nah, kemudian puasa sunnah Sya'ban ini ya. Yaumul Bid yang kita lakukan sekarang itu sampai kaget nisfu Sya'ban. Lalu boleh lanjut lagi puasa apa baik yang memang nak bayar puasa boleh diutamakan, diselesaikan di bulan Sya'ban. Nak puasa sunnah Sya'ban juga boleh. Rasulullah SAW itu memperbanyak puasa sebanyak-banyaknya selain Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Nah ini baik yang nak Lili ingatkan. Jangan lupa kita mengamalkan amalan sunnah di malam nisfu Sya'ban sebab Allah turun ke bumi. Gitu ya. Jadi kalau selama ini kita memahami ngapa Allah turun ke bumi, bukannya Allah itu lebih dekat dari urat leher ya. Itu makna kias baik. Makna yang menyampaikan kepada kita sebetulnya Allah itu dekat dengan kita di malam itu. Jadi nak minta apa baik, gitu Allah kabulkan. Yang tidak boleh kita lakukan di malam nisfu Sya'ban, hal-hal yang syirik. Hal-hal yang syirik itu apa? Misalnya mencuci pustaka-pustaka ya, misalnya yang maaf di Jogja itu galak dicuci keluar galau tuh yang bahan apa tuh keris-keris keramat gitu ya. Pokoknya peninggalan-peninggalan nenek-nenek moyang dicuci di malam nisfu Sya'ban. Lalu kemudian pesta-pesta makan di malam nisfu Sya'ban gitu ya. Yang dengan niat ambil berkah lalu sampai seperti wong Hindu. Nah, itu tidak boleh. Gitu ya. Nah, itu tidak disyariatkan. Jadi ibadah baik sebetulnya ya para sahabat dan para ulama terdahulu ulama salaf kita berada di masjid lalu kemudian kita ibadah gitu ya. Li boleh tidak sholat tasbih boleh gitu ya sholat tasbih eh, Li, eh, kalau di tempat kami Li di sini nih masih galak bawa banyu banyak banyu aqua kayak gitu. Lagi nah, dibuka itu tutupnya, kayak dibaca Yasin bareng-bareng kayak itu di masjid sini masih diminum kan. ada yang kayak itu. Mm-mm. Mm-mm. Iya, Katanya buat jadi heeh. obat. Iya, jadi selama banyu baik, tidak pakai bunga-bunga, tidak apa-apa. Itu kan Rasul Ada, ngajarkan. banyu Nah, banyu bener-bener banyu ya kayak banyu aqua ah, gitu kan, atau banyu mineral, banyu zam-zam, mineral boleh ya. gitu. Dibacakan Iya, Al-Fatihah, bisa nyembuh ke penyakit, apalagi dibacakan yang Kayak lain baca ya. Yasin kan dia Al-Fatihah tuh kan ditambah Yasin, rame-rame. ditambah. Ya, Mm-mm. iya, Boleh. gitu ya. Jadi jangan percaya yang penting itu amalan itu kita percaya bukan amalan yang wajib, cak itu. Kalau tidak melakukan itu, tidak pakai banyu, baca Yasin tidak afdol. Nah, itu jadi syirik dia. Tapi kalau kita baca baik, kita berdoa gitu ya untuk misalnya ada yang sakit, kita pacak nyembuhkan itu boleh ya di mana Rasulullah itu tatkala ada sahabatnya yang datang dia lagi sakit maka dia ambil banyu gitu ya lalu dia bacakan Al-Fatihah maka kita baca Al-Fatihah harus betul malam ini kita coba ya di samping PR kita membedakan isim fiil dan huruf bacaan Al-Fatihah bagi yang ingin baru Mardiah ya yang mencoba. Nah, mudah-mudahan malam ini ada yang pengen lagi gitu ya untuk mencoba. Ndak usah malu, Lili dah cerita-cerita dan kita sekeluarga ya, ndak boleh ngomongi di antara kita karena kalau kita sudah dalam majelis ini seluruhnya rahasia gitu ya, ndak boleh aib-aib dibongkar. Ya, misalnya salah baca biasa, namanya juga belajar gitu ya, tidak boleh saling merendahkan. Nah, ini yang paling penting. Bersihkan hati, kita nak masuk Ramadan,
Karena kebersihan hati itulah yang menentukan amalan kita diterima atau tidak, gitu ya. Nah, jadi Neta, kalau misalnya kaget ada acara Nisfu Sya'ban, diingatkan dulu. Kalau banyu ini, gitu ya, bukanlah penyembuh penyakitnya, tapi Allah lah yang menyembuhkan penyakit. Dia ini cuman perantara karena memang ada hadisnya. Sama dengan mencium Hajar Aswad, ya. Itu kan para sahabat kalau batu nih kata ini ya, kami tidak kate nak cium kau nih gitu ya, tapi karena Rasulullah ngajari cium Hajar Aswad, kami cium juga gitu ya, dan berdoa. Nah, atau kita berdoa di Hijr Ismail ya, itu sama dengan berdoa di dalam surga. Sama kalau kita di Madinah ya, berdoa di Raudhah ya, antara mimbarku dan ini ya, antara mimbarku itu dia ada. Nah, barang siapa berdoa di Raudhah, itu sama baik juga berdoa di dalam surga. Nah, itu ada dalilnya. Kalau ada dalilnya boleh kita lakukan. Ya, jadi air boleh, yang tidak boleh tuh mereka apa dia arak-arakan itu loh. Arak-arakan sambil bawa makanan, rebuti setelah baca-baca Yasin, tahlilan gitu ya. Nah, itu jadi tidak lagi ibadah ya. Yang namanya ibadah tuh kepocok gitu ya. Dan tidak usah ini sampai berkah-berkah yang cak itu. Berkah-berkah itu kan sebetulnya ajaran tercampurnya ajaran Islam dengan agama Hindu gitu ya. Jadi kita ibadah biasa baik di masjid, baca Yasin ya. Kemudian tadi berzikir, bersolawat, lalu kemudian baca surat Ad-Dukhan ayat 1 sampai 8. Kalau menurut ulama salaf 30 kali di malam nisfu Sya'ban. Kalau malam-malam yang biasa terserah. Banyak kan dibaca 15 kali. Gitu ya, yang hamim ya. Nah, apa dalilnya gitu ya. Barang siapa yang baca itu diberkahi di malam itu. Diberkahi itu dosa-dosanya diampuni, rezekinya dibanyakkan, badannya disehatkan. Itu berkah ya. Anak-anaknya soleh-soleha, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, jalan hidupnya dimudahkan Allah, tidak katik kesulitan. Nah, ini memang ya apa dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Boleh kita lakukan, gitu ya. Jadi persiapan KG, jangan sampai kita masih di mall. Uang malam di Sya'ban kita nge-mall misalnya, atau masih di jalan, gitu ya. Prediksi untuk nyampe ke rumah sebelum maghrib. Nah, itu Bay yang Lili ingin ingatkan. Ada pertanyaan sebelum kita mulai belajar bahasa Arab? Udah mulai. Surat keberapa? Adukan nanya dia aku nih. Aku. Apa dia tadi Ada anak? surat Boleh, Bu. surat Adukan itu surat keberapa? 44, tidak salah ya. Coba, Empat deh. Aku lagi coba juga nyari kita nih. ingat dulu. Ya, Ya, lagi Lili nyari sampai bener Bay ya, teman. supaya ingat ya. Karena ini penting nih, sholat adukan ini dibaca. Ya. Amalan-amalan dulu, wong-wong dulu gitu ya. Jadi surat duka ini termasuk amalan yang bisa dibaca tiap hari Oh ya, Adukan. untuk kita ini menghilangkan rasa sombong, ya, menghilangkan sifat ria, ya, ujub, bangga diri itu. Ini surat adukan ini. Hmm. Kalau kita baca ayat 1 sampai 8 yang dibaca, ya. Kalau ditanya ayat berapa, ayat 1 sampai 8 itu yang boleh kita amalkan di malam nisfu Sya'ban. Nah, apa isi ini gitu ya? Isinya itu adalah tentang kebesaran Allah sebetulnya. Ya, bagaimana Allah itu kita puji dengan nama-namanya ya, kehebatan Allah. Maka Allah senang dengan hambanya yang memuji dia di mana dia datang di malam nisfu Sya'ban, maksudnya dekat dengan hambanya gitu ya. Tadi aku nih terlambat ya, Li. Itu apa nih yang bacaan apa tadi? Untuk Surat adukan ya. ya, sebelum adukon tadi yang dibaca di air minum apa tadi ya? Lalu no, Oh ya, ini boleh apa pakai air minum, boleh juga ini kalau ya? nak minum tuh kita supaya
ambil air zam-zam, Yul, baca Al-Fatihah, lalu Yasin 3 kali. Biasanya amalannya itu, lalu kita baca ini surat Dukhan ini, gitu ya. Mm. Ini ada dukun 8. ya, Li. Ham 1 sampai 8. wal Nah, kitab. coba ada yang baca pas malam itu, bacanya betul, gitu ya. Ada yang nyoba baca agak Lili Benari. Coba aku ya, Li. Ya, coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hamah. Hamim. 6 harokat. Ha. Dua, ha, dua, Ya. Terus mim. Itu huruf yul, Mimnya ini bukan 6. harokat. Mimnya 6. Mimnya 6. Hamim. Ya. Wal kitabil mubin. Mm-mm. Inna anzalnahu fi lailati Tim mubarokah. lailatim mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim Mm-mm. amram min indina inna kunna mursilin. Inna kunna mursilin. Panjang Oh. ini. In, ditahan dulu. Jadi kalau ada tasdid, ada tasdid itu yang burung ini. Nah, Ya. burung-burung ini. Nah, jadi tahan dulu. Inna, jangan inna, tapi inna. Inna kunna mursilin. Rahmatam mir rabbik. Mm-mm. Innahu huwas samiul alim. Mm-mm. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahum. Dot itu di samping lidah. Apa nih? Ardi. Do. Do. Gitu ya. Do. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabbis samawati wal ardi. Wah, panjang. Wahnya panjang. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahum. Pas dak dotnya? Bainahuma. Do tidak boleh pakai ujung lidah. Kalau ujung lidah dal. Kalau Do. samping lidah do. Do. Kejinguan enggak Lili nyebut ke do. 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 Letakkan dulu di samping ini lidah kita di Lidahnya dekat pipi, dekat gigi geraham, baru do. sebut sentuh. Do. Do. Nah, Do. iya. Do. Iya. Jadi Wal ard itu bumi. Kalau dia pakai dal tidak bukan bumi artinya kaget. Wal ardi. geraham ini nyentuh geraham ya, Li. Betul betul. Coba lagi. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahum. Ini tidak ada Huma. pendek. Bainahuma. Dotnya pendek. Wal ardi wa ma bainahuma. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Nah, In kuntum muqinin. in kuntum muqinin. Kalau nun mati Ih, ketemu kaf, dengan dia ikhfa. Jadi Apa li? Halo? ikhfa tuh dia tidak jelas Yul bacanya Yul. Iya, gitu ya. Jangan in. Iya, gitu. In ah,
Yang In kuntum muqinin. In. ya. Jadi tidak usah ditekan nunnya ya. Iya, tidak jelas nyebutnya ya. Jadi yang kuntum muqinin. In kuntum muqinin. Jadi nun mati itu ada nun dua itu ya. Sikok ketemu kaf, sikok ketemu huruf ta. Nah, Ya, dua-duanya tidak boleh jelas kita nyebutnya. Gitu ya. In kuntum muqinin. Bukan in kuntum. Tidak boleh nyebut in kuntum. Gitu ya. In kuntum muqinin. Ini sebetulnya Al-Quran Utsmani ya. Jadi kalau Al-Quran Utsmani ini banyak yang nun matinya tidak dikasih harokat gitu ya. Nah, jadi Al-Quran yang dibaca Rasul itu adalah Al-Quran Utsmani sebetulnya. Ya, Min. Tolong dong, Ye. Ya dulu ya. ya, Nah ini Yul. Tunggu Yul, lambat-lambat baik kita. ya. Apa namanya? Ini tidak muncul. Bacaannya tuh kadang nggak salah, Li. Nah ini Nah, iya, enggak. Nah, Ya, ini. Nah, belajar. ini kan nun mati ketemu kaf. Yang ini Ya, nun mati juga ketemu ta. muka. Ya, jadi Nah, ikhfa dia. Coba diulang lagi, Mbak. Yang kuntum. in kuntum muqinin. Ya, In kuntum. Baca itu ya, Li, ya. jangan in ya, enggak boleh Jangan jelas. ditekan ke ya. Iya. In kuntum muqinin. Hmm. La Lanjut. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu. wa yumit. Matikan. Oh La ya. ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Wayu ya. Yuhyinya Apa? boleh panjang. Ya. Ilahu wa yuhyi. Oh ya. Wanya tadi tidak kepanjangan. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Lanjut. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Ya, banyak panjang. Mat wajib. Wa rabbu aba sampai ketukannya limo. Itu ada ini ya, Ya. tandanya ya. Nah, ada hamzahnya ya. Mat wajib dia. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Alhamdulillah, mumtaz. Sadaqallahul Sadaqallahul azim. Kita doakan ya Allah, limpahkanlah pahala yang berlipat ganda untuk Bu Amin. Yulianti. Yulianti ini yang Amin. telah membacakan Al-Quran pada kami dan kami yang mendengarkannya. Amin ya Allah, amin ya mujib basailin. Ustazah, Kita Ustazah Lili, coba bareng-bareng sekarang ya. Ustazah Semuanya. Lili, Ya, yuk. Ustazah Lili. Nah, kalau ada ini tadi Al-Quran apa kata Lili? Yang ini, yang di kita baca nih, Surat Ad-Dukan. bukan. Apa tadi keluaran apa kata Lili? Ini surah Bukan Utsmani. Usmani. Oh, Utsmani. Al-Quran Utsmani. Jadi kalau Ah, Al-Quran yang dibaca Rasul itu Al-Quran Utsmani. boleh Li di share Li di mana belinya atau itu Oh iya, di Shopee ada. Tulis B Nah, ini Al-Quran kali ya. Utsmani. Usmani. Nah, ya itu Al-Quran Utsmani itu beda dengan Dekat Al-Quran kata, biasa. dekat kata. Ya, mana Tak, ya, kayak dulu aku dapatkan ya. kabur tak. Ah, kabur ya. Kayak agak aku Ada cuma tulisannya Al-Quran Baik, Utsmani. Pak, share Ada di tulis. grup, ada share di grup yang baik. dulu. Kalau Neta, Fotokan tiga, fotokan nah tak. ini foto ke Nah, share di kalau grup, Al-Quran Utsmani ini foto kan. iya foto ke fotokan. share di Ya. grup baik Neta. Nah, jadi yuk Oh iya para, ya, dikirim para di grup ya. penghafal Agak di foto Quran, dikirim ke grup ya. Quran Ya, ya. Utsmaninya. boleh. Oh, oh, Jadi biar aku yang waktu lain itu baca. dicariin di Gramet dapatnya. Ya. Kalau nak di Gramet juga ada. Di Gramedia ada. Ada. Tapi kalau Tapi nak kagak coba kirim ya, kagak aku coba share di juga grup ada. ya.
Heeh. Nah, Takutnya jadi kalau aku Al-Quran ini tanda baconya biasanya beda dengan depak, gitu Iya. ya. Mm-mm. Nah, jadi Hurufnya Al-Quran yang jelas betul, di ini. Quran ini hurufnya jelas. Yang ini jelas ya. Lemak yang Yuli? ya, iya lemah. Lemak. Jadi memang Al-Quran Utsmani adalah Al-Quran yang dibukukan di masa Abu Bakar Asy-Siddiq dan selesai di masa Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan lah yang bikin percetakan Al-Quran itu yang ada di sekarang di Mekah. Mungkin kalau kita umroh gitu ya, kita diajak tuh ke tempat percetakan Al-Quran. Kaget dinjoi sikok-sikok Al-Quran Utsmani gitu ya. Kalau di Tanah Suci Kalau Al-Quran Utsmani kalau gitu ya. Kalau kita pernah umroh pasti ada dapat Al-Quran Utsmani. Nah, itulah Al-Quran Utsmani. Mungkin Yuli tidak ini ya, tidak perhatian gitu ya. Itu Al-Quran Utsmani gitu ya. Ini rata-rata kadang-kadang ada beberapa tando yang tidak kate ya. Nah, kalau di Al-Quran Indonesia itu Nah, ini yang Usmani, ini yang kalau ya yang itu, dari yang di Tanah Suci. umroh. Nah, itu. Nah, oh iya. yang Kalau yang hijau-hijau umroh kayak itu ya. gini. Oh iya, Usmani Nah, ini ya. nah, Ya, Iya. ya. Insya Allah kalau yang umroh Nah, pastilah ada di ini rumah. isinya main ini tuh. Bagus, hurufnya Iya, bagus-bagus ini. hurufnya Ya. Huruf Tajam-tajam ya. apa tuh hurufnya jelas. oh, Iya. Li, Heeh. Li, Ustazah Lili, Afwan, ada masukan dikit nih dari suamiku. Iya. Nih, sebentar nih, coba sini, sini. Bentar, bentar. Suat ngajak lakinya ini maluan ya. Main di sampingnya pas Nah, ini kebetulan. Boleh temannya. Pak, Tafadol. Saya Ustazah Afwan, itu Quran Utsmani, saya kan banyak datengin waktu itu dari Beirut sama dari Mesir. Nah, dia ada 15 baris dan kebanyakan orang menyebutnya Al-Quran pojok. Jadi berhentinya di wakafnya di pas ujungnya tiap apa namanya tiap 15 baris ada di pojok. Nah itu saya pernah ngobrol juga beberapa syekh di Mesir. Itu Al-Quran Utsmani itu disebut Quran Utsmani itu karena penulisnya itu namanya Utsman Toha. Jadi mereka merujuk kembali ke penulis yang Utsman Toha, makanya disebut Quran Utsmani. Memang Sayyidina Utsman bin Affan memang mengumpulkan Al-Quran keseluruhan, tapi penyusun Al-Quran Utsmani itu namanya Utsman Toha. Itu maaf saya ke beberapa syekh yang saya dapat info. Maaf Ustazah kalau salah. Iya, iya. Iya. Cuma pendapat aja ya, Li, nggak apa-apa Iya, ya. iya, nggak apa-apa. Makasih. Betul, memang penulisnya Utsman Toha, tetapi zaman itu kita masih kehilafahan masih ada dan kehilafahannya dipimpin oleh Utsman bin Affan, gitu ya. Nah, kebetulan memang penulisnya dibukukan ya, dikodifikasi sebutannya itu ya, di masa Utsman bin Affan, maka terkenallah itu sebagai Al-Quran Utsmani. Abu Bakar juga nulis, Ali juga nulis, gitu ya, tapi seluruhnya akhirnya dimusnahkan karena supaya tidak ada perdebatan lagi, gitu ya. Dulu banyak sahabat-sahabat juga menulis Al-Quran, ya, tetapi supaya Al-Quran seragam di masa Utsman bin Affan, yang lain dibakar, gitu ya. Nah, jadi inilah Al-Quran yang berdasarkan kodifikasi itu berdasarkan kesepakatan para sahabat yang dibaca Rasul, yang disepakati mereka dalam ijma' sahabat adalah Al-Quran Utsmani, gitu ya. Nah, jadi di pesantren-pesantren penghafal-penghafal Al-Quran memegang Al-Quran Utsmani, bukan Al-Quran depak, gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Syukran suami Suad atas masukannya. Nah, jadi kita baca ini ya, surat Ad-Dukhan ini 1 sampai 8, kaget di amalan itu sebanyak 30 kali kalau berdasarkan ulama salaf ya. Ini lamonian baca Yasin 3 kali, baca ini 30 kali gitu ya. Itulah yang namanya 30. amalan. Gitu ya. Belum lagi kita bersolawat 1000 kali gitu ya. Amalan tidak usah dihitung juga tidak apa-apa. Yang penting beramal. Goyor ya, Dak Li. Begoyor Kami juga, gitu daripada tidak Maaf, daripada nonton TV maaf, selama ini mungkin Ustaz tidak ini sadar. dilakukan pada saat kapan? Habis sholat
maghrib atau Habis sholat maghrib. habis sholat Nungguin. maghrib? Habis sholat maghrib, amalan. Hmm. Masuk isya, sholat dulu isya, masih ada, amal lagi lanjutkan. Gitu. Oh, iya, Sampai iya. kalau Rasulullah itu kan ya kita tuh beramal kan sampai jam 10 gitu ya. Terus tidur, kaget bangun lagi jam 3 gitu ya. Dan kita sholat tobat ya. Di malam itu jangan lupa sholat tobat. Kalau nak sholat tasbih, bagus lagi sholat tasbih ya. Untuk tobat tuh ditambah sholat Tasbih. tasbih ya. Kalau tasbih. Baca ya niatnya. Ya. Sudah pernah kan melakukan sholat tasbih? Boleh dewek-dewek, boleh berjamaah. Oh, Itu iya. sholat tasbih. Perlu Lili jelaskan sholat tasbih? Boleh, Li. Boleh. Jadi sholat tasbih itu kita niatnya sholli sunatan tasbih Tambah Li. rakaataini adaan lillahi ta'ala. Kalau kita imaman berarti makmuman lillahi ta'ala. Gitu ya. Bacaannya ya sebetulnya sama baik ya. Hanya ditambah tasbih. Tasbih bacaannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, jadi takbir ya, kita takbir, takbiratul ihram, Al-Fatihah gitu ya. Nah, jadi sholat sunat seperti biasa juga gitu ya bacaannya hanya ditambah tasbih gitu. Nah, tasbihnya baca tadi. Kalau berdiri kita baca jumlahnya tuh 75 ya. Siko rakaat. Jadi kaget 75 tambah 75 berapa? 150. 150 ya. Nah, jadi kalau misalnya kita 4 rakaat jadi 300 gitu ya. Nah, jadi Kalau itu ini 10-10, Li. iya. Ya, maksudnya Sama. 10-10 hitungan satu rakaat itu. Jadi kita sholat yang pertama itu 15 ihram ya habis Al-Fatihah. Nah, itu yang pada saat tegak itu bacanya 15. Roko baca 10. 25 ya. Lalu kemudian ya tidak ya. Baca lagi 10. Yang lainnya 10-10 gitu loh. Kecuali saat kita tegak yang tegak ya sudah Al-Fatihah 15. Coba kita hitung berapa itu. Jadi itu. 15 pertama. Ya 15 pertama. Tambah Rukuk 10. 10. 75 kan? Iya, 75. Nah, jadi kita tuh pokoknya rukuk tuh 10, i'tidal juga 10, sujud 10, duduk antara dua sujud 10, sujud lagi ya 10, duduk lagi dulu, jangan langsung bertegak. Ini kadang kita tidak sabaran ini. Duduk iftirasi dulu, duduk biasa gitu ya, tenang, tumak nina, kita baca lagi 10 itu. Baru bertegak ya. Baru lagi berdiri lagi, baca lagi Al-Fatihah gitu ya. Li boleh tidak baca ayat? Boleh gitu ya. Nah, ibu langsung baik kalau kelamuan gitu ya, misalnya boleh. Itu kan sunnah baik ya. Nah, Kalau itu ayat yang sebaiknya ayat apa, Li? ya. Karena kan kalau ayat apa yang sebaiknya? Sebetulnya kalau rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas gitu ya. Setiap rakaat yang kedua kita membaca surat Al-Ikhlas ya. Kalau yang pertama ya terserah yang mana kita senang. Kalau ayat itu sebetulnya itu doa kita. Kita pengen apa? Misal ya Lili pengen masuk surga Firdaus misalnya. Maka baca surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Misal ya seperti itu. Oh pengen ini tenang, kehidupan yang tenang baca Al-Baqarah ayat yang terakhir. Lillahi ma fis sama. Nah itu ya. Itu kan tidak akan pernah bersedih gitu, tidak akan pernah susah gitu ya. Itu bisa baca Al-Baqarah ayat terakhir. Nah, jadi rekaan pertama kita baca ayat yang kita pengen apa, yang kedua Rasulullah mensunahkan memang baca surat Al-Ikhlas gitu ya. Baru baca tasbih tadi ya. Ulangi lagi baik. 15, rukuk 10, i'tidal 10,
lalu sujud 10, duduk antara dua sujud 10, sujud lagi 10, duduk tahiyat akhir 10. Gitu ya. 75, 150. Nah, kita 4 rakaat jadi 300. Gitu. Jadi itu kalau pacak seumur hidup lakukan sekali. Gitu ya. Nah, paling tidak kita pernah melakukan sholat tasbih ya untuk taubatan nasuha. Jadi kita berdoa insya Allah kalau kita banyak menyebut nama Allah bertasbih di situ maka kita dapat pengampunan dan rahmat Allah. Nah, ini harapan di malam nisfu Sya'ban. Kaki ada rasanya. Tenang nian. Ya, nak masuk Ramadan tuh semangat gitu. Apalagi kaget kita ruahan pula. Gitu ya, bersodako. Ajak tetangga-tetangga makan di rumah, lalu bermaaf-maafan. Itu lebih abdul lagi. Biasanya penutupan majelis ya, Li, ya. Ya, majelis kita, nah itu sebetulnya tidak boleh ditutup majelis kalau Ramadan tuh ya. Aku tidak sependapat. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itulah pahala sunnah baik itu jadi pahala wajib. Yang wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Rugilah. Itu misalnya malam ini sebetulnya kita dapat 100 rakaat sholat sunnah. Itu dapat kelipatan kali 70 lagi. Dapat 700 sebetulnya kalau mau hitung-hitungannya. Nah ini lucu ibu-ibu nih. Ngapo setiap nak masuk Ramadan ditutup majelisnya. Kaget ketemu lagi di luar. Nah, itu karena ibu-ibu tuh khawatir. Kalau datang ke majelis, kita nih lagi puasa, ketemu kawan-kawan, laju ngomongi wong. Nah, itu baik sebetulnya. Tapi kalau kita sudah taubatan nasuha di bulan Sya'ban, ketemuan itu, ya silaturahmi itu, tidak nambah dosa, tapi nambahi pahala. Ngapo? Karena ketemu itu kan dapat pahala ya, silaturahmi dengan kawan. Kita tahu kawan, tanya kabar. Lalu kemudian kita menuntut ilmu bareng-bareng. Mungkin kawan ada ilmu yang lain, Cak tadi nah suami Suad nunjuk tahu oh, itu penulisnya itu Usman gitu ya. Maka jadi namanya diabadikan menjadi Al-Qur'an Utsmani ya. Dan dia sebetulnya ada di masa kekhilafahan Utsman bin Affan ya. Walaupun sudah dibukukan sejak zaman Abu Bakar gitu. Nah, itu tambahan. Akhirnya dapat ilmu macam-macam. Dari guru kita, dari kawan kita. Nah, jadi saran Lili, kalaupun kaget kita bulan Ramadan, tetap kita ngaji. Tetap ada majelis lewat Zoom ini. Cuman mungkin jamnya kita ganti. Karena kita kan ada sholat nih malam. Gitu ya. Berarti kita ganti. Apa kita jam 10. Oh, Lili kami begawi. Ya cari yang waktu libur. Gitu ya. Misalnya kita hari Sabtu gitu ya atau hari Ahad gitu ya. Nah, kita udah usah lama-lama, sejam baik. Yang penting tidak libur. Gitu. Kalau kita libur rugi, tidak dapat pahala yang berlipat ganda. Menuntut ilmu di bulan Ramadan, apalagi menuntut ilmu bahasa Arab, mengkaji Al-Quran, gitu ya, itu lipatan ganda pahala hitungan manusia 70 kali lipat bisa jadi Allah kasih lebih dari itu ternyata ya Allah memberi rahmat kepada kita gitu ya jadilah kita walaupun dikit 4 kali pertemuan di bulan Ramadan tetapi itulah yang dapat rahmat Allah. Nah itu saran Lili ya, jadi kita udah usah berhenti yang namanya pengajian walaupun cuma setengah jam jadilah kita baca setengah jam laju gitu ya sebelum berbuka misalnya ada sebelum berbuka beli gitu ya setengah jam sudah kayak kita sepakati gitu ya gitu ya Lili ini lebih senang nyebut sahabat filah karena doa daripada kita sebut dulur-dulur ya. Cak mana kita sebut sahabat filah? Sahabat filah itu sahabat yang kucintai karena Allah. Kalau kita ketemu kaget, misalnya ya ketemuan niat, pelukan dengan niat uhibbuki filah. Coba diulangi uhibbuki filah. Buki pilah. Filah, iya. Boleh ditulis ya uhibbuki filah. Filah. Uhibbuki filah. Uhib. Aku mencintaimu uhibbuki filah.
Uhibbuki Iya. fillah, ya. Aku Aku mencintai mencintaimu karena Allah. Allah. Nah, barang siapa yang dia ketemuan, ya, misalnya dengan Yuli kayak ketemuan, pelukan langsung uhibbuki fillah, menyebut aku mencintaimu karena Allah. Maka insya Allah Allah akan pertemukan kita di dalam surga. Insya Amin. Allah, ya. Ya Tidak akan Amin. dipisahkan oleh Allah. Karena Ya kita saling Allah. mencintai karena Allah. Gitu ya. Nah, jadi tidak akan bebalah gitu. Tidak pacak bebalah karena kita berdoa terus. Gitu ya. Itu mungkin ya. Kita baca bareng-bareng ini sambil kita simak karena latihan mano isim, mano fiil, mano huruf. Kita latihan di surat Ad-Dukhan, gitu ya. Jadi belajar itu memang harus banyak latihan, harus sabar. Kaget baru hari ini kalau pacak membedakan isim, fiil, dan huruf, kita ke bab isim. Gitu ya, bab isim yang pertama kali adalah isim berdasarkan jenis dan jumlah. Ya, berdasarkan jenis dan jumlah. Kita ini dulu bareng-bareng sambil kita baca, kita dengan bahasa Arabnya, baru kemudian eh, kalau sudah paham galau, kita pindah gitu ya ke bab isim. Masih ciri-ciri isim ya sebelum kita mulai latihan isim. Bagaimana dikatakan isim kalau ada ciri-ciri satu, Alif lam. ada alif lam. Yes. Ya, alhamdulillah. Ada apa lagi ya? Deadline. Tanwin. Kata benda. Tanwin. Iya, kata benda. Apa lagi? Cirinya, Mobil. ciri supaya kita. Tanwin. Iya, ada tanwin. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi ciri isim itu sebetulnya, nah ini ya, tuliskan di sini. Tanwin, tanwin tuh an, In. un. Un. Nah, itu ya. Atau dia tuh punya alif lam. Nah, inilah ciri isim yang paling Isim. mudah kita ketahui. Psikologi yang kemarin aku sampaikan apa ada huruf Jer. jer, ya. Jadi Jer. diawali huruf jer. Siapa yang masih hafal huruf jer? B. Min. Terus. Ka. Huruf ba. Nah, Lindi. Li. Ba. ya, Alam. bi, Pi. iya, Ila. ila, Kosam. iya, Kosam. alhamdulillah kosam. Wow. Mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, kayak kita jingok ke latihannya. Selain daripada yang kita sebutkan ini, maka dia fiil. Dah kata ciri isim ya sudah kata kerja. Gitu ya. Isim ini kan kita udah sepakat kemarin apa baik kata benda, kata sifat, kata bilangan. Apalagi kemarin Namu. kata benda abstrak. Apalagi Nama. nama. Apalagi tak? Apa lagi ya? Kata Apalagi kepemilikan. Kepemilikan. Ya. Apalagi Penghubung. kata ganti. hubung. Ya. Nah, jadi dalam bahasa kita pokoknya isim ini jadi Subjek ya. bisa jadi Objek. objek, bisa jadi Keterangan. Nah, karena sudah diambil kalau subjek, objek, keterangan, berarti sisanya kalau udah kata ciri isim adalah kata kerja atau fiil gitu ya. Jadi fiil sama dengan kata kerja. Jadi kalau dia kata tanwin, tidak kata alif lam, tidak didahului huruf jer, berarti kata kerja. Ya. Nah, kalau bukan kata kerja, berarti Huruf. huruf itu apa karen? Dia tidak baca. Tidak ada arti kalau Iya. tidak berhubungan dengan isim atau Iya, fi'il. tidak kata arti kalau tidak berhubungan dengan isim atau Fi'il. fiil, ya. Nah, jadi biasanya dia beberapa huruf hijaiyah. Nah, contohnya hamim tadi. Gitu ya. Hamim, alif lam mim, nun. Nah, itu huruf-huruf hijaiyah. Udah pasti huruf. Ling apa dia udah kata artinya? Karena ini Allah, kalimat Allah. Manusia tidak mampu gitu ya untuk mengartikan. Maka di Al-Qur'an manapun terjemahannya hanya Allah yang tahu Amin.
artinya. Gitu ya. Kita terima baik lah. Gitu ya. Nah, lanjutkan ya. Wal kitabil mubin. Wah, kemarin adalah Alif lam isim. wah. Isim. Wah. Isim. Wah, Huruf waw dulu. Wah. Ber. wah huruf. Huruf. Jangan ragu-ragu. Huruf. Nah, Udah sambung. Wa iya dan sih. dan. Wah, huruf. Baru Oh Alkitab. iya, huruf. Kitabnya. Isim. Isim. Karena ada apa? Alif lam. Alif Alif lam. lam. Alhamdulillah. Al-mubin. Alif lam. Alif Isim. lam. Alif Nggak ada? lam. Isim. Isim. Iya, ada alif lam berarti isim i juga. Nah, baru kita terjemahkan. Gitu ya. Dan kitab yang jelas. Gitu ya. Wal kitabil mubin. Nah, jadi kalau dia bentuk cak ini ada alif lam, di sini ada alif lam, di sini kasroh, di bawah di sini juga kasroh. Jadi kalau wal kitabi al mubini gitu ya. Ngapo dia ini? Karena inilah yang disebut kaget namanya sifat mensifati. Jadi sifat dari kitab ini adalah jelas. Maka dia diselipkan kata yang. Dan Al-Quran ya adalah kitab yang jelas. Gitu. Nah, sampai di situ dulu. Ada pertanyaan? Sambil dibuka terjemahan Al-Qurannya ya. Coba sambil dibuka terjemahan Al-Qurannya. Biar apa yang Lili sampaikan, Paca dijingok juga karena kaget harus dibaca di malam nisfu Sya'ban. Ya. Surat yang keempat ya. Ya. Hmm. Coba lanjut lagi. Ya. Inna anzalnahu fil lailatim mubarakah. Itu dulu. Inna. Apa inna? Tunggunya. Inna itu apa? Maksudnya isim, fi'il, apa huruf? Sesungguhnya itu sifat. Ya. Huruf. Fi'il. 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 Isim. Ngapo ada ngapo fi'il? Isim. Isim. Ada ciri isim? Apa ya? Nah. Inna. Tidak isim itu fi'il. Alif ya. Hamzah. Hamzah, bukan alif lam. Jadi kayak yang isim tuh alif lam. Seperti al-mubin, al-kitabi. Nah, itu alif lam. Ya, ini alif lam ini. Nah, ini alif lam. Nah, ini alif lam ya. Tapi inna ini hamzah bukan alif lam. Ya. Gitu ya. Maka inna adalah Huruf. huruf. Tenang lah ya. Gitu ya. Ini huruf. Karena dakatnya ciri isim. Ya. Dakatnya pula ciri kata kerja sesungguhnya. Gitu ya. Dakatnya arti kan sesungguhnya. Ya. Belum. Kalau dia ada Iya. disambung. Gitu ya. Bisa dipahami? Mim. Oke. Ya. Paham. Anzalna. Nah, ini anzalna apa? Anzalna. Ya, ada nggak ciri isim di situ? Isim. Ada. Gak non. Anzalna, ada? Ciri isim? Bukan. Non ya. Non ya. Iya, ada nggak ciri isim? Isim. Lanjutnya. Ini yang ada tanwin. Tanwin. Anzalna. Tate. Ada tanwin nggak, Kak? Tate. Jadi dia masuk apa? Fi'il. Fi'il, jangan ragu-ragu. Ya, fi'il ndak kati alif lam, kati pulau tanwin, kati pulau huruf jer, gitu ya. Maka dia Iya. fi'il. Fi'il. Fi. Huruf jer. Huruf jer, Fi. alhamdulillah Jer. huruf, ya. Lailatin. Jer. Lailatin. Fi'il. Fi'il. Lailatin. Kita. Isim. Isim karena ada Tanwin. tanwin. Ya. Alhamdulillah ada tanwin ini. Oh, iya, Nah, jadi dia
Oh, Isim, alhamdulillah, Lail. Oh, gitu ya. alhamdulillah. Mubarokatin, Isim. mubarokatin, Isim. isim, ya. Imro. Nah, isim karena ada Tanwin. 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 Nah, ini tanwinnya ya. Jadi ini isim. Nah, dalam Isim. bahasa Arab, kalau sesudah huruf jer, fi ini kan huruf jer, maka kita mesti bacanya kasroh, gitu ya. Fi lailatin, tidak pernah ada fi lailatan, gitu ya. Kecuali kaget ada isim tertentu namanya isim ghairu munsharif. Tidak banyak, gitu ya. Ada cirinya. Tapi kalau yang normal, dia ada huruf jer, maka isim sesudahnya mesti dibaca kasroh. Jadi kalau wong ada yang baca filailatan mubarokatan, nah gitu ya, lah salah lah itu. Mano ada fi sesudahnya fathah atau doma, ya mesti kasroh. Kasroh. Coba Lili Oh. tanya, boleh nggak Lili tulis fi filail Masa alail, ketemu ya? ini ya Pak ya. Tapi barang nanti Alhamdulillah. keluarin semua Pak, karena kan besok mau ganti mobil itu yang ganjil ya. Besok kita berangkat jam 7. Ok. Ada pula Ugi, yang mau ini. bocot, Gi. Hah? Tidak sadar. Maaf, Nah, maaf. Ugi, Al-Lailah. kedengeran ininya, Ugi. Boleh dah kita tulis Al-Lailati, ya? Bukan Lailatin. Boleh dah? Tidak boleh. Ada Boleh. alif. Ada Iya, alif. ada alif lam boleh, ya. Tapi kalau ini Al-Quran tidak boleh dirubah, Ya. gitu ya. Nah, tapi kalau kita kaget di dalam buku kuning, sebutannya kitab kuning gitu ya. Nah, itu kita boleh sesudah huruf jer, kita pakai alif lam boleh. Nah, Kalau tidak nak pakai alif lam, kita pakai tanwin. Maka ini lailatin, karena udah kate tanwin. Fi lailatin tanwin. mubarokatin. Nah, jadi kalau yang situ udah lailatin, di sini mubarokatin, tanwin juga kasroh. Gitu ya. Nah, kita juga artinya coba. Inna, sesungguhnya. Anzalnahu. Kami telah menurunkannya. Nah, hu-nya ini, kaget ini masuk isim domir gitu ya. Kembali ke, nah ini hu ini ya. Ini belum Lili ajari, kaget masuk balik ke sini dia. Menerjemahkannya ini. Nah, kami telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, pada malam yang diberkahi. Nah, malam yang mulia, malam yang diberkahi itu malam Lailatul Qadar. Benar. Ini kita lah siap-siap jemput malam Lailatul Qadar. Itu maknanya. Gitu ya, makanya para ulama-ulama terdahulu minta kita baca ini di malam Lailatul Qadar diulang-ulang, bukan 3 kali, 30 kali gitu. Supaya apa? Pacak dapat malam Lailatul Qadar. Qadar. Gitu ya. Inna kunna mungdirin. Nah, coba kita lihat lagi. Inna tadi apa? Sesungguhnya. Iya, sesungguhnya. Isim fi'il huruf. 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 Alhamdulillah. Dah kata ciri isim. Gitu ya. Dah kata pula ciri fi'il. Maka huruf. Ha. Kunna. Kunna. Isim. Kunna. Kalau di situ apa artinya? Kami. Huruf. Kamilah. Gitu ya. Isim. Isim. Kata benda. Pemilikan. Kamilah. Ini ya. Kunna itu dari kata kunana. Karena duiko itu. Gitu ya. Kata ganti. Artinya. Kunna. Nah, tambah lagi nanya. Nah, ini kunana. Makanya kita tidak boleh tasdid itu tidak ditekan. Karena hurufnya ada dua kok ini. Kunna Nah, namun kunana gitu ya. muzirin. Iya, sesungguhnya kamilah. Nah, makanya kunana itu diartikan kunna itu kamilah. Karena kamilah berarti isim, gitu ya. Iya, Kami isim. isim. Kata ganti. Lima udah kata alif lam udah kata tanwin. Nah, ini kayak masuk isim domir kata kata Ganti. ya. Mm-mm. Kata ganti Kata ganti. kamilah ya. Hmm.
Artinya aku tulis di sini baik. Kamilah. Muka baca diulang lagi kan. Nah, munzirina. Nah, ini munzirina apa? Munzirina nun. Nah, ada ciri isim, apakah fiil, apakah huruf? Munzirina. Kamilah, pemberi Yang memberi peringatan. peringatan. Isim ya. Isim ya. Nah, kaget ciri isim berikutnya. Ini jamak, isim jamak. Ya, Oh. Jo, ada ina. Nah, ina ini ya, dari rina ini. Nah, Rin. ini ciri isim. Kalau kemarin hanya diakhirin nun ya, Neta ya, maka Neta Pacan jawabnya ya. Diakhirin nun itu adalah isim gitu ya. Iya. Nih, isim, munzirina. Atau dikaget diawali mim. Nah, ini ada isim. Munzirina. Ya, mim diakhirin nun itu adalah ciri isim. Munzirina jamak ya. Heeh. Karena dia kami jamak, bentuknya yang berikutnya juga jamak. Awalin. Ya. Mim. Jadi kalau kita baca bahasa Arab, lebih mudah kan ngapalnya kan? Nun. Baca langsung artinya di kepala kita. Inna sesungguhnya anzalna Quran fi lailatin pada malam mubarakatin yang mulia atau yang barokah, yang diberkahi. Inna sesungguhnya kunna kamilah munzirina Memberi pemberi peringatan. peringatan. Gitu. Ada pertanyaan dulu sampai situ. Lanjut lagi latihannya. Lanjut. Lanjut lagi. Fiha. Fi, fi dulu. Fiha. Fi, fi adalah Jer. iya jer. Jer. Maka sesudah jer pasti Isim. isim, hanya isim. Fi-nya huruf, hanya isim. Isim apa ini? Isim domir, kata ganti. Gitu ya. Coba jingok artinya. Coba jingok arti. Pada malam itu. Nah, fiha hanya tuh digantikan, menggantikan lailatin mubarakatin. Nah, jadi ngapa dia bentuknya ha berdiri, bukan ha yang cak ini tadi, hu ini ya? Itu karena ada tak marbuto lailatin mubarakatin itu, kaki kita akan membahas sebagai kata ganti untuk betino. Gitu ya, maka dia ha. Kayak kita berdoa, mayit Allahumma gfir laha. Nah, kan hanya ada alifnya ya. Kalau lanang Allahumma gfir lahu. Nah, karena yang digantikan ini isimnya ya pada hanya itu kembali kepada lailatin mubarakah. Ini ada tak marbuto ya? Coba ini tak marbuto, masih ingat tak marbuto itu apa? Tak marbuto ini tak yang ada titiknya ini nih. Ini tak marbuto ya. Taknya betino ini. Mana? Totanya ada yang cak ini. Nah, itu ada tak marbuto. Ya, huruf H kecil itu ya. Tapi ada titik dua. Tak Nah, itu marbuto, ciri ya. daripada Isim. mu'annas, wanita atau betina kalau bahasa kitanya. Gitu ya, fiha. Nah, fiha itu kalau diterjemahkan pada malam itu ya. Fi-nya itu pada, hanya itu malam yang diberkahi tadi, yufroku. Nah, yufroku apa yufroku? Siapa yang baca nebak ini yufroku? Yufroku. Ada ciri isim enggak? Enggak ada. Enggak kate. Kalau begitu dia Kata masuk kerja. fiil. Kata kerja. Nah, apa dia artinya itu? Jelaskan. Kita tengok. Nah, dijelaskan. Ya. Jadi kalau nak jingokkan dia itu bentuknya mekan atau dikan di awalnya ini. Gitu ya. Yufroku. Nah, ini ya. Dia doma yufroku berarti dijelaskan. Iya. Ya, bukan menjelaskan, tapi artinya dijelaskan. Dikan. Ya, bukan mekan. Nah, kemudian kulu. 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 Ah. Kulu itu artinya setiap atau segala. Kulu. Sifat. Isim. Isim apa huruf? Huruf lah. Isim kan sifat. Segala. Kulu, setiap. Fiil kan. Keterangan. Huruf tidak terikat. Huruf kan nggak ada Keterangan Kulu. apa-apanya. Coba, Huruf isim ada enggak cirinya? enggak. Kate. Ya? Jer Fiil. juga nggak ada. Jer. Fiil. Jar ada enggak? Jar.
Jar Ngerti? ada nggak? Itu satu kartu itu. Sekulu itu satu kartu. Artinya segala. Hulu. Atau setiap. Nggak ada Pada nama. Al-Quran dijelaskan setiap. Huruf bukan, Li? Iya huruf. Karena udah baca, Iya, Jen. diartikan kalau dia berdiri Nggak ada sendiri setiap gitu ya. Nah, jadi kulu itu artinya adalah huruf. Gitu ya. Kita tulis huruf. Amrin. 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 Isim. Tanwin. Tanwin. Tanwin langsung isim. Isim. Ya. Hakimin. Tanwin. Iya ada Isim tanwin berarti aja. isim. Alhamdulillah sudah Ya. mumtaz, sudah paham ya. Nah, sekarang coba dilihat terjemahannya. Kita lengkapi. Fiha pada malam itu ya, pada Fiha malam apa? Malam yang mulia yang tadi yufraku. dijelaskan di ayat sebelumnya. Yang Yufraku. diberkahi. Iya, Barokah dijelaskan kullu setiap amrin urusan hakimin hikmah ya. Urusan yang penuh hikmah itu urusan-urusan yang baik gitu. Jadi seluruh masalah-masalah kehidupan kita itu sudah dijelaskan galau dalam Al-Quran. Dak kate yang tidak dijelaskan. Kalau kita tidak ngerti berarti kita belum belajar Al-Quran. Baru baca baik. Gitu ya. Coba apa hukuman yang dak kate? Gitu ya. Pasti ada galau. Hukum benda ada. Hukum perbuatan ada. Kita nih benda dan perbuatan ya. Misalnya kalau meminum khamar, haram meminum khamar dan memakan babi misalnya, ya, itu kan perbuatan kan? Tapi babi ya, babi itu hewan yang diharamkan. Makannya haram. Nah, itu beda hukum perbuatan dengan hukum benda. Nah, jadi ada kalau penjelasannya. Tapi lihat ada hukum benda-benda yang dakati di masa Rasul, mak mana kita menghukumi gitu ya. Nah, itulah kaget dengan hukum pengkiasan namanya. Gitu ya. Di masa Rasul tidak pernah minum Sprite ya? Pernah ada Net? Ada Sprite di masa Rasul? Kate. Sprite, Coca-Cola, sirup, Adanya tua kali, Li. Khamar ya. Itulah khamar. Omar tuh. Nah, jadi kita nak menghukumi mana hukum minuman-minuman banyak nih ya noi sekarang gitu ya. Nah, kopi ya macam-macam, ada kopi luwak lah, ada kopi hitam, ada warna putih gitu. Macam mana itu? Nah, itu kias kayak ya. Nah, kayak Ada kita kopi lili juga enak. Hah? Ada kopi lili juga enak. Kopi lili. Neta. Kopi Iya, gonggong. kemarin dikirim sama Hamzah. Oh, iya itu untuk ngobati itu tah. Kalau misalnya Neta ke Vertigo, itu Mm-mm. untuk ngobati Vertigo. Bisa baca. Jadi kawan-kawan yang Vertigo sembuh galau. Iya, Gitu. itu aku nyoba minum tadi pagi. Semalam malam kemarin Herman ketemu dikasih sama Hamzah. Katanya dari Lili. Vitalitas itu. Terima kasih. Heeh. Terima kasih ya. Aduh, Neta lah nyicip berarti ya. Ketahuan. Iya. Kopi gonggong itu kopi apa ditambah siput laut ada rasa siputnya, Oh, ada kerasa enggak tah siputnya? yang pasti tenang, apa rileks. Dan ya minumnya kan pagi ya, tadi pagi. Udah Itu makan. kategorinya agak strong, istilah mati Ah, tidak goyang. Karena memang ah. kemarin kan seminggu yang lalu kena vertigo kan. Jadi Heeh. kawan-kawan yang vertigo sampai dapat cak melek mato katanya ya, minum Mm-mm. itu langsung ini 2 jam kemudian pacak melek dan udah tidak pernah lagi kena vertigo katanya. Jadi dia simpenlah kopi itu, sayang katanya dihabis ke. Kaget kalau vertigo lagi, baca ada obatnya katanya tidak perlu lagi makan ini. Gitu, tinggal minum kopi. Bener nih. Mau makan kopi kan ada mah. Kalau aku kena kopi tidak baca ada mah. Tapi Iya, aku itu apa kaget ini makannya sesudah minumnya sesudah makan dan kopinya itu Sudah Ida makan, sudah sarapan Udah pagi, sarapan. Ida ini dia. Mm-mm.
Dia Ida kan Ida keenam mah insya iya Allah. tidak kena mah kita insya Allah. Ada campuran ininya tuh ya, siputnya. Untung. Ada campuran Oh, siput gonggong itu. Penelitian Lili itu maaf. oke. Jadi kemana-mana kita. Oh, Masya Allah. Iya, Li. Iya itu Emang penelitian. rasanya beda, Li. Beda banget bahasanya. Enak, Enak ya Kak enteng ya. di kepala juga enteng gitu. Heeh. Padahal baru Kopi sekali apa? tadi pagi minumnya. Wah, Ngefek langsung. alhamdulillah. Enggak, Li. Bener. Heeh. Alhamdulillah. Kan Alhamdulillah ya. Herman ngomong itu untuk vertigo katanya dicoba. Ya Hmm, udahlah, benar. coba. Bener, alhamdulillah. Kok enggak tidak. Kan kalau kita walaupun tidak terserang vertigo, Li, kalau kondisi lemah itu agak sempoyong gitu, agak goyang gitu. Nah, kan di Heeh. kondisi kita lelah gitu. Ini alhamdulillah kok tidak goyang rasanya itu. Dan Heeh. rasanya agak strong, agak kuat, maksudnya Kuat ya. berstamina lah gitu. Iya, memang peningkat stamina ya. Alhamdulillah, Galak Masya juga Allah, tuh. berkah. Ustazah, Jadi Manol ini. aku galak juga. Pernah vertigo sekali. Nah, Oh, iya yang yuk, kayak kita bener bicara di yuk. grup. Aku ngerasa kayaknya ada perubahan yuk. Padahal baru sekali minumnya. Alhamdulillah tuh ya. Alhamdulillah. Pernah Ya itu yang vertigo. dilihat Masya Allah. kawan-kawan yang vertigo gitu ya. Alhamdulillah gitu. Mm-mm. Dari penelitian Lili itu kopinya diracik dewe ida ini. Jadi semua bahan-bahan alami. Dah kati pati Oh, banget Masya Allah. gitu ya. Harum nian, Li. Dia harum Yakin, Li. harum aroma Ya. itu bener-bener khas kita kopi kita tuh. Terus Heeh, ringan. Kita heeh, minumnya ringan. heeh. Iya, Sta. Jadi kalau dedak-dedaknya tuh pacak diulang Mm. kalau nak minum lagi. Gitu, pacak diulang sampai 3 kali Oh, seduh itu. Kalau Oh, misalnya ini jangan ya, nak diulang dibuang. lagi. Ya, Bu, Bu. heeh. Kemudian kawan-kawan juga untuk yang misalnya Oke. ada jerawat atau ini ya, di ininya tuh tah di Dedaknya. dedaknya yang sudah kita minum, Ditotolin. totolkan weh. Gitu. Heeh. Nah, itu Masker. untuk Oh, dianggap masker jadi gitu ya. masker dia. Iya. Alhamdulillah. Hai galak pula, hai. Galak minta. Oke, kita ngobrol-ngobrol lah ya. Kita lanjut. Iya, 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 iya. Boleh Iya. yuk ya? Jam berapa tuh ya? Jam 9:30 ini ya. Kita masih baca lanjutkan apa lama tulang ngantuk gelo? Lanjut. 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 Masih semangat ya. Cerita Neta nambah semangat. Apalagi ini Neta itu ya, udah minum kopi gonggong tambah kuat dia. Hati-hati dengan Yang Herman pasti itu. melek mata. Tah, Ya, kalau Herman minum, kau mesti minum. iya. Karena dia udah kuat kau. Oh, Itu obat kuat lanang juga gitu kan. Nah, jadi suami istri yang harus minum, jangan lanang nyobain. harus minum. Pula ya. Iya, siap. Amron. Amron ya. Amron apa? Isim. Isim. Langsung karena ada Tanwin. iya ada Tanwin. tanwin. Alhamdulillah. Lah lancar ya kan lama-lama lancar. Nah, Amron, isim, min, Jer. jer. Min. Alhamdulillah. Jer. Huruf ya. Heeh. Maka sesudahnya adalah Isim. isim pasti Isim. jangan diragukan lagi. Setiap sesudah huruf jer pasti isim. Lanjut lagi, Ina sudah tadi Ina apa? Sesungguhnya. Iya. Sesungguhnya. Oh, Huruf. 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 Nah, hurufnya. Punna. Kunna. Jer ya. isim. Ya. Jer apa itu tanwin ya. Salah. Guna kan kami tadi ya. Iya, kami. Nah, mursilin. Sama dengan Mursilin. Fiil. Mursilin sama dengan munzirin tadi. Isim. Isim ya, ada huruf mim ini ciri daripada isim ya, ada mim ada nun. Ini Ada mim, ada nun. Adalah isim. Diawali mim, diakhirin nun. Iya betul, tambahi ciri isim berikutnya ya. Nah sekarang kita jinguk artinya. Amron, apa itu amron? Amron. Amron itu 5 ya. tadi apa? Urusan. Huruf. Urusan ya. Urusan. Urusan min indina. Dari sisi kami. Sisi kami.
Dari Inna, sisi kami. sesungguhnya. Sesungguhnya Kunna, Sesungguhnya kami. kamilah. kamilah Mursilin. yang mengutus Rasul. Rasul-rasul. Ya, jadi mursilin itu jamak dari rasul. Rasul. Ya, dan kamilah yang mengutus rasul-rasul. Jadi kalau kita udah paham artinya, tidak sulit menghafal Al-Quran. Kalau di pucuk tadi munzirin, gitu ya. Di bawah mursilin. Nah, jadi kita Mursilin. dapat kosakata kan? Oh, mursilin. Kuna apa tadi arti kuna? Kami. Kuna. Kamilah. Alhamdulillah. Munzirin apa artinya? Pemberi peringat. Munzirin. Peringatan. Ya, pemberi peringatan. Kalau mursilin, risalah, ingat ke risalah. Rasul-rasul. Iya, pengutus rasul. Kamilah Rasul. pengutus rasul gitu ya. Jadi kalau kita menghafal tidak akan tertukar. Kalau kita ngerti gitu ya bahasa Arabnya, yang pucuknya kunna munzirin, bawahnya kunna mursilin. Gitu, tidak tertukar. Satu munzirin kita Mursilin. tahu peringatan. Satu lagi mursilin risalah. Oh, itu pengutus rasul-rasul. Nah, jadi di malam yang diberkahi, di malam Lailatul Qadar, Allah tuh jelaskan ke kita kalau Dia adalah pemberi peringatan. Dia juga menjelaskan segala urusan kita, amrin hakim. Dan urusan-urusan yang ada di sisi kita, kata Allah, Dialah yang akan jelaskan lewat utusannya bernama Rasul. Gitu ya. Rahmatan mir rabbik. Coba kita tengok lagi. Rahmatan. Isim. Isim karena ada Isim. tanwin. Alhamdulillah. Rahmatan, tanwin. Ya. Nah, ini isim min. Min Rabbi isim. Min. Min, jangan salah min. Huruf apa? Huruf. Jer. Huruf Jer. jar atau huruf jer. Rabbik Rabbik berarti isim. isim. Alhamdulillah isim. lancar ya. Nah, rahmatan mir rabbik apa artinya? Sebagai rahmat dari Tuhanmu. Nah, alhamdulillah langsung ingat. Rahmatan. Jadi kita langsung dapat kosakata kalau nak ngomong rahmatan mir rabbik. Rahmat dari Rabb kalian. Ya, Rabbmu. Ya. Innahu. Rahmatan. Innahu. Innahu. Nah, ini ada dua. Ini ada inna dan hu. Ya. Ada inna dan hu ini. Tunggu. Ini inna tadi huruf ya. Inna huruf, hu ini apa? Isim ya. Jadi isim domir yang tadi Lili sampaikan, ini isim domir. Sesungguhnya artinya. Ya, sesungguhnya Allah. Iya, gantikan nama Allah. Lapas jahlal yang rahmatan ini ya. Nah, di dalam Al-Quran Utsmaniyul, ini ada mecak waw di bawah nih, di bawah hu ini. Kejinguan enggak? Nah, ini berarti panjangnya kita baca dua harokat. Ya, tidak boleh kita baca innahu huwa. Nah, harus innahu huwas samiul alim. Kalau di Al-Quran kita ada tegak alif cak bertegak cak itu. Ya, di hu-nya. Kalau Al-Quran Utsmani ditulis di bawahnya seperti huruf waw kecil. Gitu ya, kita baca dua harokat itu maksudnya. Gitu ya. Nah, lalu huwa ini karena belum aku ajarkan isim domir, dialah ya, maksudnya Allah, dialah. Ini isim Samiul Alim. Nah, as-Sami'u Fiil. As-Sami'u isim karena ada alif lam al gitu ya. Al-alimu apa? Al-alimu Al-alim. ada al lagi berarti Al-isim. selama ada al ini ya, ini al, ini adalah Isim. lam ya. Nah, dikit lagi. Apa dia artinya tadi?
Innahu Sami. sesungguhnya huwa Allah, ya, menggantikan Allahnya di situ rahmatan itu adalah Allah yang dimaksud. Sami'ul alim. Karena ini kata sifat kita dari nama Allah maka ditambahi maha. Sami itu mendengar, ya. Maha mendengar, Mendengar. al-alim maha mengetahui. Gitu. Sampai di situ ada pertanyaan. Ini kata kerja ya, mengetahui, tapi jadi isim ya. Alif Iya, lam, ini ada sebetulnya alif betul lam. bahasa Indonesia. Harusnya kata kerja, Li, gitu kan? Mm-mm. Tapi ini kata sifat sebetulnya nih, gitu ya. Hmm. Jadi ini al-alim karena ini ada alif lam, maka sifat Allah maha mengetahui. As-sami maha mendengar. Mengetahui. Bukan mendengar artinya, tapi maha Maha itu mendengar. yang Jadi dia ditekankan kata, mahanya ya. iya, jadi kata sifat dia nih, Hmm. gitu ya. Bisa ya ini ya? Iya, iya, siap. Alhamdulillah. Kalau bahasa Indonesia memang kayak itu kita terjemahkan lah, jadi bingung gitu ya. Seperti yang kemarin tuh, ya. Yudanina alaihina min jalabibihina. Hendaklah kalian mengulurkan jilbab. Kan hendaklah, berarti cuman anjuran, boleh pakai, boleh tidak. Itulah bahasa Indonesia. Padahal kita tahu itu fiil amr, bentuk perintah. Itu bentuk perintah, maka kalau tidak pakai jilbab berdosa, gitu ya. Jadi sama dengan kita meninggalkan sholat, Salat. hukumnya wajib, ya. Nah, lanjut lagi ya, dikit lagi. Robbis samawat. Robbi ini adalah, Isim. iya, Isim. lepas jalalah. Oke. As-samawat. Isim. Karena Alif ada lam. Alif lam. alif lam. Wah, ada yang pintar ini. Wal ardi. Wah, huruf. Ya. Huruf. Isim. Ya, Ardi ini isim Alif lam. alif lam. Alif lam. Ada alif Isim. lam. Waw lagi. Dan. Huruf. Huruf. Ma. Huruf. Apa? Huruf. Alhamdulillah. Baina. Bainahuma. Bainahuma. Fiil ya? Iya, kayak. Bainahuma. Bainahuma apa artinya di antara? Di antara. Nah, ini belum Lili jelaskan sebetulnya ini dari huma ini kan isim domir ya. Di antara keduanya. Keduanya itu antara langit dan bumi maksudnya. Karena dia ini menggantikan langit dan bumi, maka ini pasti Isim. isim. Nah, sampai di situ. Ada pertanyaan? Baik. Jadi Rob itu, ya, Allah itu dia menguasai langit dan bumi dan apa-apa di antara keduanya. Gitu ya. Jadi kita mengakui kebesaran Allah di ayat ini. Maka Allah sangat senang di malam penuh barokah gitu ya. Di situ kita memuji Allah ya, di malam nisfu Sya'ban, juga malam persiapan Ramadan ya. Allah juga memberikan kesempatan kepada kita untuk dekat. Dan kalau hambanya memuji dengan nama-nama Allah ini, Allah senang. Nah, disitulah kita dapat rahmat. Ya. In kuntum mukini. Huruf. Huruf langsung. Ya udah. Latihan terus jadinya ini. Alhamdulillah. Kuntum fiil ya. Kuntum. Fiil ya. Apa dia arti di situ? Artinya apa? Kamu. Iya, kamu. Berarti Isim. jika kamu orang-orang yang yakin. La ilaha illahu. Nah, ini. La jelas adalah Isim. Huruf. huruf, jangan isim. Ini alif lam ini bukan alif lam yang al ini ya. Ini adalah huruf. Ilah. Ilah. Isim ya, ilah itu kan tidak ada sesembahan gitu ya, Mbak ya, tidak ada sesembahan isim. Iya, lepas jalala juga kaget ya. Ilah kecuali
Huruf. Kecuali Sifat, isim, isim, huruf apa fiil? Illa, isim, kecuali. sifat. Isim Illa, kecuali. Kecuali ilah. illa, Kecuali kecuali. jer, huruf jer. Illa, kecuali berarti Huruf. 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 Tidak ada ini Ya? ya. Oh iya, dia Huwa, tidak. Ada apa? huwa. Dua tadi apa sih? Huwa tadi apa? Fil. I, Is. isim kata ganti dia. Ya. Boleh ditulis dulu. Huwa artinya sama dengan dia. Oh, huwa dia ya. Ya. Oh, ya, tadi Iya. dohir tadi tuh. Yuhyi. Yuhyi wa yumit. Yuhyi. Yuhyi. Ada ciri isim di situ. Iya ya. Iya, iya. Berarti dia i Apa ya? isim. Ada dak alif lam tanwin? Kate. Kate berarti ini adalah Fiil. fiil. Alhamdulillah Neta lah paham. Wow. Huruf. Huruf. Yumit. Yumitu. Yumitu. Fiil lagi ya. Fiil lagi. Alhamdulillah. Ya. Karena udah kata alif lam, udah kata tanwin sama dengan yuhyi tadi. Fiil ya. Dio ya, tidak ada ilah kecuali huwa. Huwa itu kembali kepada Allah ya. Ini kan Allah, tidak ada ilah sesembahan kecuali dia, yaitu Allah. Yuhyi yang maha, yang dia menghidupkan dan mematikan. Di sini Mematikan. sifat Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Mematikan. Jadi Allah yang bikin kita mati. Kalau tidak mati kata Allah, tidak mati, tidak mati. Gitu aja. Makanya kalau wong bunuh tapi ajalnya gitu ya Allah yang nentukan. Dia meninggal karena ajalnya. Gitu ya. Nah, jadi sakit itu bukan apa tuh penyebab orang jadi mati gitu ya. Tapi hanya sebagai faktor yang salah satu faktor yang menyebabkan wong pacak mati gitu ya. Tapi betulnya yang menyebabkan hidup dan mati hanyalah Allah ya. Lili tuh dikasih anak nomor 2 beratnya cuma 1,8 on. 1,8 anak saya tuh. Hidup. Gitu ya. Walaupun 2 kali mati suri karena kecinian gitu. Itu hidup gitu. Alhamdulillah ya kemarin udah jadi sarjana. Rabbukum. Nah, Rabbukum tadi ada isim. Alhamdulillah ya. Langsung baca ada kum-kumnya ini pasti isim ya. Wa rabbu Isim. wa huruf. Huruf. Mana ini pena kita tidak muncul lagi nih, kemana deh jalan-jalan. Nah ini dia. Nih isim. Wow. Huruf. Rabbu. Ini ya. Isim. Lapas jalala. Aba. Nah ini aba. Apa artinya? Artinya apa? Abaikum. Apa artinya di situ? Coba jingok. Abaikum. Nenek Yang moyangmu. maha menghidupkan dan maha mematikan. Lanjut lagi. Yang Isim. wa yumit. Isim. Rabbukum Tuhanmu yang Tuhanmu. Rabbu Abah Abah tuh abi ya, Abah ya. Abah Abah bapak gitu ya. Kata benda. Bapak kalian. Nah, awalin ya. Jadi maksudnya itu Rob dari nenek moyang. Abaikum tuh nenek moyang kalian. Ya. Yang awalin, yang terdahulu. Nah, awalin ada alif lam ya? Ada. Isim. Awalin. Alif lam ini isim. Jadi abaikum berarti Isim. isim ya. Jamak ini ya, bapak-bapak kalian. Berarti nenek-nenek moyang kalian terdahulu.
Jadi Allah itu ingin mengabarkan kepada kita tidak ada Allah kecuali tidak ada ilah sesembahan kecuali Allah, menghidupkan dan mematikan. Allah itu Rob kalian, Rob daripada nenek-nenek moyang kalian terdahulu. Jadi maksudnya Nabi Adam, nabi-nabi sebelumnya itu Robnya juga sama, yaitu Allah. Gitu. Sampai di situ. Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup. Alhamdulillah. Udah nanti lagi pertanyaan kita cukupkan. Iya. Nah, sudah mulai ngantuk lah, nah jam 10 gitu ya. Mata lah kecil galau. Banyak yang lah nutup-nutup pula gitu ya lah. Alhamdulillah lah nyampe rumah ini. Mungkin baru nyampe nih. Ah, nyampe Lah rumah. nyampe rumah Gi. Masya Allah, yo. Alhamdulillah. Maaf ya. Kita cukupkan. Insyaallah siap-siap malam nisfu Sya'ban. Amalan ini kita amalkan. Secara bahasa Arab kita sudah uraikan gitu ya. Mudah-mudahan ke depan bisa kita hafalkan. Amin. Kalau ada kesalahan, izin mohon maaf, dan kepada Allah mohon. Oh ya, Lili tutup dulu, Kak Mugi yang nutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lili kembalikan ke Ustazah Mugi, tafadholi Ya, ditutup. makasih Lili ya. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Aku juga lah nyampe rumah. Alhamdulillah ya. Woi, padatnya Jakarta ya. Masya Allah. Tapi Kalau Mak alhamdulillah tinggal di Jakarta, nyampe. Gi. Apa Sergi. Suat? Kalau Mak tinggal di Jakarta, Mak Iyo, keluar lemak lah di inilah Serpong inilah nah. Ya, jadilah sini cuman ya karena memang tapi tidak ada setiap waktu sesekali baik keluarnya cuman baru ini ngalamin lagi balik dari gawe pas barengan dengan wong ngantor. Wah, Masya Allah jalanan padat nian. Tapi tidak apa-apa nikmati belah itu masih tetap bersyukur ya. Maksudnya mak mano kadang-kadang mak itu tuh kita nyingok mak mano ya wong yang tiap hari mak itu nah ya. Ya, luar biasa nian perjuangan tapi itulah perjalanan hidup. Mudah-mudahan kita seluruhnya tetap bersyukur dengan yang Allah berikan dengan kita. Terutama malam hari ini ya masih bersyukur, masih bisa bertemu kita galo-galo ya. Ramadan juga lapara. Mudah-mudahan di Ramadan kaget kalaupun tidak ada jam 8 mungkin kaget bisa di reschedule di jam berapa mak itu ya. Iya, siang kita baca ya. di Yang penting kita tetap jalan terus, jangan stop gitu. Kalau stop tuh kayak nih memulainya lagi tidak ada gampang rasanya. Iya. Pagi baik kali jam 9 jam 10 cak itu iya. nah. Cak pulau ya. Jadi kayak menunggu kesepakatan kita rame-rame nak jam berapa. Rame-rame ya. Iya, yang penting kita jangan stop, kita jalan terus baik. Iya. Jadi kalau kita stop ya lasaro lagi ngumpul ke nyoni gitu ya. Dan banyak ya. Lupakan pula ya, Gi. Tahu benar. Benar nih ya. Waktu lagi gitu. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Nah, alhamdulillah itu sampai tadi tuh tahu deh ada nih laptopku. Tinggal dikit lagi tuh baterainya. Tapi Masya Allah tadi di TV aku lah ngecas memang laptop ini karena tahu kan pasti bakal di jalan gitu. Dan Allah Maha baik ya sampai di rumah lah dikit lagi ini langsung kucas. Jadi masih pecah ngerekam jadi direkam juga gara-gara ini ya. Soalnya kalau kita di-sharekan lagi ngok grup ya. Semangat terus dulur-dulurku ya untuk terus kita belajar. Mudah-mudahan ya Ustazah Lili, isok kita ada tes ada Ustazah Lili. Malah aku dah ya. Ya, kita tidak usah pakai tes lah. Iyalah, latihan banyak-banyak baik. Iya, banyak-banyak. Nah, Ustazah Lili tuh setiap memulai belum doa penutup li kita li. Iya, belum doa penutup. Kak Mugi yang doa. Tutup ya. Ayo Payu gal-gal selesai sudah ya acara malam hari ini. Esok kita tegah lagi di Rebo yang akan datang. Masya Allah, terima kasih Ustazah dan gal-gal semangat. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majelis.
Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Ustazah. Ya, Izin sama-sama. ya. Minta maaf. Tutup ya.